Saya staf sebelum staf yang di depan penuh. Nah, staf di sana masih kosong staf pertama. Lalu kita bikin staf kedua di sini hukumnya makro, lopon pahalanya mana? Nah, hukumnya makro ya. Sunatnya wa yataqaddama anfirawihi minhu, dan terdahulu daripada sempurnanya imam daripada perbuatannya. Jadi kalau bergerak hendak rokok, nah imam sudah bergerak turun, baru kita bergerak. Ya. Jadi imam belum selesai imam sempurna rokok, kita sudah bergerak. Nah, itu sunnah hukumnya. Bagi sujud kayak tujuan, imam turun sujud, kita jangan bergerak. Turun untuk sujud, kecuali imam sudah bergerak. Nah, walaupun imam itu jadi imam belum sampai ke tempat sujud, kita sudah turun. Itu hukumnya sunnahnya. Berdiri macam itu juga. Walaupun imam belum lurus berdiri, kita sudah bangun daripada sujud, itu hukumnya sunat. Ya. Belum sempurna, ada lagi yang lebih sempurna. Wal akmalu, yang lebih sempurna. Kalau kita mau yang lebih sempurna, ya. Wal akmalu min hadza, yang lebih sempurna daripada yang sunnah ini. Jadi kan sunnah itu. Nah, bagaimana ayata akhara ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam. Bahwa kemudian permulaan perbuatan makmum daripada sekalian gerak imam yang lebih sempurna. Bagaimana bila sudah imam terus rokok sampai tangan imam berotot, berarti sempurna. Baru kita turun untuk rokok, itu yang sempurna. Tidak sudah imam lurus, sami Allahu liman hamidah, lurus imam, baru kita melepas tangan dari lutut ke diri. Itu yang sempurna lagi. Untuk turun kepada sujud, nah, kapan yang lebih sempurna? Setelah dari imam sampai ke tempat sujud, baru kita bergerak turun sujud. Ya, kita bergerak sujud. Demikian juga bangun daripada sujud pertama, setelah imam itu pantat imam terduduk, sudah terduduk antara sujud, baru kita bangkit dari sujud pertama. Sujud kedua, setelah dari imam sampai ke tempat sujud, baru kita sujud yang kedua. Itu yang lebih sempurna. Ya, lebih sempurnanya. Wala yasra'u, dan tidak masuk ia kepada perbuatan itu yang tujuh, hatta yasilal imamu li haqiqatil mutlaq. Ya, tidak sehingga tidak masuk ya, sehingga sampai imam kepada hakikat yang dituju kepadanya. Sampai hakikat itu sudah imam kembali rukuk Allahu Akbar, baru kita turun. Sami Allahu liman hamidah, baru kita lepas tuh tangan daripada lutut. Allahu Akbar, imam turun sujud, habis takbir imam itu baru kita bergerak. Jadi kuningnya apa kuningnya? Nah, pun kita tadi belakang di sini, kan ini kan ya imam. Yang melihat imam itu cuma yang hidupkannya.
Bagaimana bunyinya itu supaya tahu oleh imam ini sudah sampai ke tempat sujud, imam ini sudah sampai ke sempurna rukuk. Yang adalah di takbir intiqal itu bunyinya. Takbir intiqal. Takbir intiqal itu ya ada anak rukuk. Jika takbir intiqal itu dalam takbiratul ihram mulai mengangkat tangan, mulai mengucapkan takbir, tangan kita lurus ke bawah, Allahu Akbar, habis turun. Itu ya, itu kalau untuk apa? Untuk takbiratul ihram. Kalau saya berdiri ini aja, yang saya berdiri supaya kita tahu. Mau takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu yang takbiratul ihramnya. Ya, mau kalau niatnya kita sama dia mulai Allahu sampai Akbar itu kasar tangan ayunya. Allahu Akbar, selesai. Kasar tangan itu sudah dibaca, ya, cuma sengaja kita sakkan tidak berarti, ya. Nah, beda dengan apa? Dengan rokok. Kalau rokok bila kita mulai takbirnya, ya, takbir rokok itu begini, tadi Allahu Akbar. Nah, itu takbirnya untuk rokok, ya, yang untuk rokok, ya, yang untuk rokok. Jadi bukan kayak ini misalnya, dan kitab inilah. Nah, bukan mulai bergerak Allahu Akbar, tapi begini, dimulai melepas tangan Allahu Akbar. Nah, kemudian Sami'allahu liman hamidah. Itulah kudi-kudinya tadi untuk mengetahui imam itu sudah imam ini sempurna rokoknya, tidaknya sudah mengucapkan Allahu Akbar, habis berarti imam itu sudah sempurna, tangan imam itu sudah sampai ke rukuk. Bila imam sudah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, imam itu sudah lurus ke diri. Lalu kita bergerak. Kalau imam ada rukuk tadi itu juga, imam Allahu Akbar. Nah, berarti ini tangan imam sudah sampai ke lutut. Lalu kita melepas tangan untuk rukuk. Yang itu yang akmalnya yang sempurna. Kan tadi disebutkan wal akmalu min hadzal. Yang lebih sempurna daripada ini yang sunnah tadi. Sunnah tadi kan jangan bahwa tidak memulai perbuatan imam makmum itu apa tadi yang sunnah bahwa kemudian memulai perbuatan makmum daripada perbuatan imam, kemudian imam bergerak kemudian. Tapi yang sempurna sampai kepada yang dituju oleh imam baru kita bergerak, ya. Yang enggak waktu sujudnya. Nah, sujud itu kita tidak sudah sampai imam berdirinya ke tempat sujud baru kita turun untuk sujud. Kapan mengetahuinya? Bila imam itu habis takbir intiqal, berarti jidatnya sudah tersentuh ke tempat sujud. Makanya takbir intiqalnya agak panjang itu. Allahu Akbar. Begitu naik daripada sujud juga panjang juga, karena sampai tegak lurus. Allahu Akbar pada lurus. Ya. Fala yahwi lirruku'i wasujud, maka tidak turun ia si makmum kepada rukuk dan kepada sujud hatta yastawi
yastawiyal imamu raki'an, sehingga ya sempurna imam tadi rukuk baru kita turun rukuk. Ya sempurna imam rukuk. Berarti kalau telapak tangan imam sudah sampai ke lutut, sempurna rukuknya, baru kita bergerak untuk rukuk. Ya. Kemudian al-tasila jabatu ila masjid, atau sehingga sampai dari si imam tadi kepada tempat sujud. Dari imam sampai ke tempat sujud, baru kita bergerak turun untuk sujud. Itu yang akmal. Akmal itu lebih sempurna. Ya. Walau qaranahu, jikalau ia memberi akan imam, berumbai dengan imam, qaranahu berumbainya imam. Walau qaranahu bitaharumi, takbiratul ihramnya berumbai dengan imam. Au tabayyana ta'akhuru ta'arufil imam, atau ternyata kemudian takbiratul ihram si imam dahulunya bermakmum takbiratul ihram daripada imam, atau berubah. Bagaimana ini? Lam tanaqid salatuhu, tidak sah salatnya. Tanah itu tidak sah, yang tidak jatuh, tidak sah salatnya. Ubay takbiratul ihram dengan imam, Allahu Akbar itu ubay imam adalah sah. Atau berdahulu daripada imam takbiratul lagi. Siapa nanti ikut imam belum sebenarnya siapa yang tidak sah. Jadi yang disebut ida abal imam fakabiru, bila imam itu sudah takbir, maka takbirlah kamu ya Rasulullah, ya. Takbirlah. Itu soalan. Ini soalannya hanya malam ini lagi paksaan soalan. Pada malam 3 malam ada pengajian untuk ketika bersuara. Bentuk apa sebenarnya dan kurang bentuk tadi keluar, tapi mulai dah. Wala basa bi'adati takbiri sirah biniyatin saniyatin, tidak mengapa si imam tadi mengulang takbir sirran secara kemat, dia bisa dikatakan bini yang insanya ini dengan niat yang kedua, bukan yang pertama tadi. Niat lagi, berniat lagi. Illam yash'uru, jika mereka makmum belum masuk kepada takbir, makmum belum bertakbir, boleh dari imam tadi mengulang takbir sudah Allahu Akbar, rasa ada apa-apa, ulangnya lagi. Cukup kalimatnya gimana? Tapi niatnya semula lagi dengan niat yang itu. Kalau niat yang itu tadi, kemudian pertama Allahu Akbar, batal salatnya, ya sudah. Nah, kenapa takbir yang kedua ini membatalkan salat yang pertama? Ya, baru yang takbir yang ketiga baru sah salat. Ya. Ulangnya lagi yang keempat. Batal balasan salatnya kalau ia tidak mengulangnya, ya, tidak melakukan hal yang membatalkan. Kalau misalnya kan Allahu Akbar, rasa betul ulangnya musalli al-maghribi, kepada bapak ulang yang kedua. Kenapa? Salatnya sudah batal dengan yang mengucapkan musalli tadi, ya. Orang sudah yang pakai osal itu batal. Yang osal itu sebelum takbir sudah
Allah Akbar. Saling itu semua yang pakai saling namanya Bapak. Ya. Illam yashuru, jika si makmum tadi tidak masuk kepada takbir, ya, yakni tidak ada imam at-takbir sirah, ya, ba'da i'lamil makmumina, jika tabayyana lahu Faktu syatib, faktu syatib min syurutil masalah. Fala dharra alaihim bidzalika, lakin idza adahum wa hum la yash'urun. Nah, tidak apa-apa kalau si makmum belum masuk takbir, imam mengulang. Kalau imam sudah masuk, lah wa illa, kalau imam sudah masuk kepada kalau makmum sudah bertakbir, ya lalu imam mengulang takbirnya, batal salatul batal salat mereka makmum, ya mereka makmum bersiap. Jadi kalau kita ada takbir di dalam itu betul-betul jika imam itu sudah takbir baru kita takbir. Kalau imam mengulang ya. Wa in ya wala bil muqaranati bisalam ya. Wala bil muqaranati bisalam ay wala basa bil muqaranati bihi lakinna antum lahu wa taqutu faqilatul jamaah. Kalau kita berubah dengan imam salam, ubah salam pertama itu berubah dengan imam seperti kita sama makmum kan ubah. Bagaimana salat kita sah, cuma hukumnya makruh. Nah, lalu karena makruh tadi, taqutu faqilatul jamaah, luputlah apabila jamaah. Kada dapat dia apabila jamaah dapat. Tidak kita itu salam berubah imam, salat kita sah. Cuma apabila tidak dapat. Jadi bagaimana salamnya? Salam imamnya dan terus bagaimana caranya kita salam? Sunnah si makmum itu salam kemudian daripada imam. Artinya imam salam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Itu sunnah. Yang akmalnya adalah ikhlas. Yang lebih sempurnanya setelah imam dua kali salam baru kita salam. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Itu sempurna. Dan si imam itu salam disuruh cepat. Sudah salam pertama itu disuruh cepat untuk salam kedua. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, disunahkan cepat. Dan jangan lambat imam ini. Lambat misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, lambat itu tidak disuruh, cepat masalah pertama supaya makmum tadi jangan terdulu, jangan terdulu, ya. Wa in sabaqa
bil Fatihati awil tasyahudi. Jikalau mendahului ia si makmum akan imam dengan baca Fatihah, dulu daripada imam baca Fatihah, awil tasyahudi atau baca tasyahud akhir. Satu rukun kan, Fatihah rukun, tasyahud akhir rukun. Bi'an farada min ahadihima, dengan bahwa selesai daripada salah satu keduanya, Fatihah kah tasyahud kah, qabla syuru'il imam, sebelum masuk imam kepadanya baik Fatihah dan baik si tasyahud. Lam yamurra, tidak murah. Belum lagi imam baca masuk baca Fatihah selesai Fatihah. Belum lagi imam baca tasyahud sampai ia selesai. Imam belum masuk lagi. Dalam pendapat pertama ya, lam yamurra, karena itu rukun kauli. Rukunnya bukan rukun fi'li. Ya, rukunnya rukun kauli. Ya, salam tadi rukun kauli untuk apa kan? Ya. Wakila, dan satu pendapat, amun kita tuh selesai daripada imam, belum imam baca Fatihah kita sudah selesai. Satu pendapat wajib mengulang Fatihah. Fatihah itu diulang. Belum kita selesai, belum kita imam masuk Fatihah kita sudah selesai. Satu pendapat wajib diulang Fatihah. Yang pertama tadi pendapatnya ada apa-apa. Kalau yang keduanya wajib, yang ngalah wajib itu tidak ada diulang, tidak sah. Kita punya maaf ya, jadi imam wajib mengulang beserta perbuatan imam, atau sesudah imam baca wa aula, ya itu lebih utama. Fa'alaihi, maka atas pendapat ini ilam ya'rufu batalat, bila ia ada mengulang yang batal salatnya. Pendapat beliau tadi yang mengatakan bila makmum dulu selesai baca Fatihah, imam belum masuk Fatihah lagi, maka wajib mengulang Fatihah baik dengan imam atau sesudah imam selesai baru dia baca. Kalau dia tidak mengulang, batal salatnya. Ini yang pendapat yang kedua tadi. Wa yusannu mura'atu hadzal khilaf, dan disunahkan memelihara ini ikhtilaf. Jadi bagaimana walaupun pendapat pertama tadi tidak mudarat, tapi baik diulang. Bila kita berdahulu selesai dari imam baca Fatihah, belum imam masuk baca Fatihah, kita sudah selesai. Ya, bagus diulang saja supaya keluar daripada ikhtilaf tadi. Ya, ada salahnya kan mengulang. Bagi pendapat yang kedua itu wajib diulang, pendapat yang pertama diulang pun tidak apa-apa dia. Kama yusannu ta'khirul jami'i Fatihati an Fatihatil imam, seperti mana disunahkan kemudian sekalian Fatihahnya si makmum itu jadi pada Fatihah imam. Nah, kalau tarawih bagaimana? Masuk pada tarawih itu imam kan bisa kadang-kadang kalau yang imam tubuhnya imamnya apa yang ayat turunnya pun bawa pasti tepat. Boleh enggak, cuma jangan berdulu memulai Fatihahnya dengan duduk dari imam. Imam misalnya sudah baca Fatihah, sudah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita mulai.
Namun selesai imam baca Fatihah, kita amin, baru kita baca Fatihah. Kalau imamnya masih 200 atau 400 bersalah, kita masjidnya 400 sekali bernafas ini baca Qur'an 40 sampai ke ujung. Dan lagi ya, kita nambahani kadang ini. Nah, jadi bagaimana baca Fatihah dulu. Baca Fatihah tapi bukan dulu memulainya dari imam separuh baca Fatihah, kita baca Fatihah. Karena meminta baca imam, kita minta lepas kita meminta baca imam, sambung baca kita. Tidak putus baca kita karena kita meminta baca imam, itu tidak putus baca. Ya, sampai hingga karena yang nasta'in imam walaupun setelah itu sambung baca kita sama-sama. Ya, 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 sampai sana yang suara. Ya, sampai sana dulu. Ya, insya Allah kajian kita ini lepas puasa disambung. Oleh karenanya saya atas nama pribadi mungkin banyak salah, banyak ngomong, banyak salahnya. Biasanya kayak itu orang kan banyak ngomong, banyak salahnya. Kan? Maka ada yang kata ada kesalahan, kesilapan saya baik perkataan, baik perbuatan yang merasa tertulis dalam hati bapak-bapak, saudara-saudara, serta ibu-ibu, saya mohon maaf. Nah, jadi supaya kita tidak ada lagi sangkut paut antara kita dalam kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Dan khutbah minggu tadi, khutbah Jumat saya tadi, dan Jumat tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Kata Jibril, Muhammad, Allah tidak menerima puasa seseorang yang apabila memasuki bulan Ramadan, dia masih berbantah dengan keluarga, dengan tetangga, tidak takut menanggur, dengan tetangga, dengan keluarga masih berbantah. Masuk bulan Ramadan, Allah tidak menerima puasanya. Rugilah. Kemudian Allah tidak menerima puasa seseorang yang masuk bulan Ramadan yang masih durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak, Allah tidak menerima puasanya. Amin ya Rasulullah. Amin. Jadi rugilah kita. Kemudian yang keempat, yang ketiga, orang-orang yang memasuki bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan belum dapat ampunan terhadap dosa-dosanya, lalu dia mati, maka dia masuk neraka. Amin ya Rasulullah. Ya. Bulan puasa ini kan bulan membakar, bulan Ramadan membakar dosa. Ya, nanggalan kayu bagaimana banyaknya mau dibakar habis. Itulah membakar dosa kita. Sepinggirannya pun kalau kita memohon ampunan kepada Allah, habis Allah ampuni. Ya Allah ampuni. Bagi yang mencari ampunan dan ampun ya, tidak mencari ampunan ya tidak rugi. Nanti dia masuk neraka. Kenapa? Bulannya bulan Ramadan, dia akan tahun Ramadan, kalau puasa bulan Ramadan, tapi kita tahun puasa pada tahun Alhamdulillah kita tempat neraka. Dunianya jelas yang jaga. Kita jangan seperti itu. Ini kesempatan kita diberikan umur panjang ketemu bulan Ramadan. Betapa banyaknya kawan-kawan kita yang ada ketemu dengan Ramadan tahun ini. Ya, sudah dulu pulang menghadap Allah. Kita masih diberikan kesempatan lagi. Kenapa kesempatan ini? Alangkah ruginya kalau kita tidak menggunakan sebaik-baik. Ya, mudah-mudahan kita jangan lupa minta hidayah, minta pertolongan dengan Allah. Kita aja dengan Allah ada nolong tadi bisa itu. Karena kita berikan beberapa pasti minta hidayah, minta pertolongan dengan Allah. Ya.
Kita puasa itu karena menuntut ridha Allah. As-sawli puasa itu orang-orang puasa yang menuntut ridha itu wa ngajibi akulah yang baca membelas. Ya, berapa jumlahnya tidak ada yang tahu. Tapi yang puasanya adalah lili karena menuntut ridha itu, karena mencari ridha Allah. Lili maksudnya ridha Allah. Bukan untuk aku sudah kaya dan baru lagi puasanya. Itu kan mulai puasa untukku, tapi apa masih ada baru lagi ya? Ya, ada apa sudah makan. Tapi puasa itu adalah menuntut ridha Allah. Orang yang puasa menuntut ridha Allah, dia akan aku bagi pahala yang tidak seorang pun dapat mengetahui pahala. Allah yang bersolat ini yang Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.